Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang film First Chow 2020. First Chow bercerita tentang kisah perjuangan hidup dua sahabat di sebuah wilayah Amerika Serikat bernama Oregon Territory. Mengambil latar waktu tahun 1820 membuat film ini memberikan kesan kuno pada setiap aspek ceritanya. Film dibuka di masa sekarang. Seorang wanita sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan di taman. Anjing itu berlari bebas dan mulai menggali ke dalam tanah. Wanita itu menyuruh anjingnya untuk berhenti sampai dia melihat apa yang telah digali sebagian. Dia menggali lebih dalam dan menemukan dua kerangka dewasa yang berbaring berdampingan. Lompat kembali ke tahun 1820 di Oregon. Otis Chow-Kie Figowitz adalah juru masak untuk sekelompok pria yang disewa oleh perusahaan perangkap. Dia berjuang untuk menemukan bahan yang cukup untuk makanan, dan dia diremehkan oleh orang lain di perusahaan. Mereka semua kurang ajar dan menjengkelkan sementara Chow-Kie lebih lembut berbicara. Malam itu, Chow-Kie pergi memulung ketika dia bertemu dengan seorang pria hilang bernama Rajalu. Dia mengatakan dia dalam pelarian dari beberapa pria Rusia setelah membunuh salah satu dari mereka. Keduanya berbicara sebentar, dan Lu mengatakan dia lapar. Chow-Kie mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang juru masak, dan dia memberinya makanan. Melihat Lu sebagai teman, Chow-Kie mengundangnya untuk tidur diam-diam di tendanya pada malam itu. Di pagi hari, para penjerat bulu akan menuju ke Fort Tilichum untuk mengambil gaji mereka. Salah satu pria mengejek dan memusuhi Chow-Kie sebelum dia dilawan oleh Lu, dan Lu Chow-Kie berpisah. Setelah mendapatkan uang mereka, Chow-Kie memisahkan diri dari penjebak lainnya dan mengembara sendirian. Mencoba menangkap ikan sebelum pergi ke bar di benteng. Di sana, Chow-Kie sengaja mendengar seorang pria, Lloyd, berbicara tentang sapi perah pertama yang dibawa ke wilayah itu, yang dimiliki oleh seorang Inggris kaya bernama Chief Factor. Sapi itu datang dengan pasangan dan anaknya, tetapi mereka berdua mati dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian, seorang pelindung mabuk mulai mencemooh pria yang lebih besar yang bersama Lloyd, menyebabkan perkelahian yang dilakukan di luar. Pelanggan lain selain Chow-Kie pergi menonton perkelahian, sementara pria lain memintanya untuk menjaga bayinya. Chow-Kie dengan enggan melakukannya dan menenangkan bayi itu sebelum melihat bahwa Lu juga ada di bar. Kedua pria itu minum dan meninggalkan bar, dan bayinya. Chow-Kie dan Lu berjalan dan mengais apapun yang mereka bisa. Mereka mendiskusikan pekerjaan, perjalanan, dan impian mereka. Mereka berjalan ke gubuk Lu dan menghabiskan waktu di darat untuk mengumpulkan apa yang mereka bisa. Chow-Kie mengatakan dia ingin membuka hotel atau toko roti di San Francisco. Saat mencari sesuatu, Chow-Kie kemudian menemukan sapi Chief Factor yang ditinggalkan di tempat terbuka. Setelah memberitahu Lu tentang hal itu, mereka menemukan sapi itu dalam semalam dalam upaya mendapatkan susu darinya untuk membuat biskuit yang resepnya dimiliki Chow-Kie. Chow-Kie pergi untuk melakukan tindakan sementara Lu mengawasi dari atas pohon. Chow-Kie berbicara kepada sapi saat dia memerah susu, mengungkapkan kesedihan untuk pasangan dan anaknya. Begitu selesai memerasnya, mereka membawa susu ke gubuknya dan melanjutkan membuat adonan untuk biskuit atau kue berminyak. Disajikan dengan gerimis madu dan taburan kayu manis, orang-orang dari sekitar fort dengan cepat mulai berbaris dan membayarnya. Chow-Kie dan Lu melanjutkan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dari kue berminyak selama beberapa hari dengan terus memerah susu sapi sebelum Lu mulai merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang baru atau orang-orang akan bosan dengan kuenya. Chow-Kie juga mengkhawatirkan risiko mencuri susu. Seorang anak laki-laki bernama Thomas yang mengawasi sapi itu tidak diberi kue setelah seorang pria memotong antrean di depannya, dan dia memandang orang-orang itu dengan mencemooh. Mereka kemudian diminta untuk memesan kue untuk Chief Factor yang mengunjungi keduanya dan terkesan dengan suguhannya. Dia meminta agar mereka bergabung dengannya di perkebunannya untuk memanggang Clafoutis blueberry untuk pertemuannya yang akan datang.
Chokie dan Lu pergi ke perkebunan Faktor dengan kue di mana mereka bertemu dengan seorang kapten dan kepala suku Indian, Toti Lijum. Para pria menyajikan makanan penutup yang disambut dengan pujian tinggi. Faktor menawarkan para pria teh dengan krim, mencatat bahwa akhir-akhir ini produksi susu sapi lebih sedikit, yang membuat Chokie dan Lu gugup. Faktor mengajak orang-orang itu keluar untuk melihat sapi itu, yang ternyata sapi itu mengenali Chokie dan mengelusnya. Orang-orang itu pulang dan berdiskusi untuk mengakhiri bisnis mereka karena Chokie menganggap operasi tersebut terlalu berisiko, tetapi Lu ingin menjual satu batch terakhir kue berminyak sebelum mereka pergi sehingga mereka dapat memperoleh sedikit lebih banyak uang. Mereka menuju sapi untuk mendapatkan lebih banyak susu, tetapi Lu melihat seorang pria melangkah keluar. Jadi dia mencoba memberi tanda pada Chokie tetapi akhirnya jatuh dari pohon ketika dahannya patah. Chokie berlari untuk merawatnya tetapi akhirnya menabrak susu sebelum mereka melarikan diri. Anak buah Faktor keluar untuk menyelidiki dan menemukan susu yang tumpah. Dia menyadari bahwa Chokie dan Lu bertanggung jawab dan dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi membunuh mereka. Orang-orang menghindari preman Faktor tapi berpisah. Chokie akhirnya jatuh dari bukit dan menderita cedera kepala yang membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Lu bertemu dengan seorang pria penduduk asli Amerika yang membimbingnya menyusuri sungai dengan kano. Dia kembali ke gubuk untuk melihat sesuatu dan Lu mengambil uangnya tetapi Lu menemukan anak buah Faktor di sana. Jadi dia bersembunyi sampai mereka pergi, tapi Lu lolos dengan uang yang dia simpan. Sementara itu, Chokie terbangun di rumah pasangan yang merawat lukanya. Setelah menghabiskan satu malam lagi di sana, dia pergi mencari Lu. Saat mengambil air, dia ditemukan oleh Thomas yang bersenjata dan mulai mengikutinya. Chokie melewati sapi untuk melihat bahwa dia dikelilingi oleh pagar. Dia kemudian pergi ke gubuk dan menemukan Lu, dan keduanya berpelukan. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka, tidak menyadari bahwa Thomas masih mengikuti mereka. Namun, cedera kepala Chokie mulai memperlambatnya, sebelum dia memutuskan dia perlu berbaring untuk beristirahat. Lu mempertimbangkan untuk mengambil uang itu dan meninggalkan Chokie. Tetapi dia memilih untuk berbaring di samping temannya. Mereka berbaring di tempat yang sama di mana kerangka itu nantinya akan ditemukan. Film pun tamat, ending yang menenangkan. Film ini bisa dibilang unik. Karena cukup tidak menyangka bahwa sebuah film period drama bersetting Amerika pada abad ke-19 ternyata memiliki unsur cita rasa. First Chow adalah film yang sebetulnya sudah mencuri perhatian sejak sebelum pandemi melanda. Untuk segi visual, film ini tentu banyak menampilkan alam liar Amerika pada abad ke-19. Hutan-hutan, sungai, dengan rumah-rumah penduduk yang masih sederhana apa adanya yang terbuat dari kayu dan jalanan yang berlumpur. Baju yang dikenakan oleh para pemain juga terlihat sudah sesuai dengan latar waktunya dan juga status sosialnya. Cukup menarik ketika melihat pakaian yang dikenakan oleh tetua Indian yang ada di film ini. Pakaian yang dikenakan lebih berunsur barat dibanding lokal. Untuk mendukung otentisitas, film juga menyertakan bahasa Indian di dalam sedikit percakapannya. Terlihat bagus, sanggup membawa kita ke dunia cerita dengan baik. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.